Allah. Hati-hati, ya, hati-hati. Ayo, sungguh-sungguh. Kemenangan secara jasmani, kemenangan atas segala masalah. Setan Tritunggal itu sumbernya masalah, sumbernya pencobaan. Kemenangan secara jasmani adalah kemenangan atas segala pencobaan-pencobaan. Sampai yang mustahil pun Tuhan buka pintu kepada kita. Nah, ini semoga kita bisa mengerti malam ini. Ayo, sederhana, taat hanya. Ayo bergumul malam ini sampai bisa berseru, ya Aba, ya Bapa. Taat dengan sampai daging tidak bersuara lagi. Sampai daging tidak bersuara. Jangan ada suara, loh kan ini kan ini di Ciawi saya beri contoh, mau pakai helm saja dagingnya ini tidak kuat tuh. Cuma soal pakai helm saja, oh ini kan mau ke kebun, ini kan mau cuma ke gang rumah ini, masa pakai helm loh? Ya namanya naik sepeda motor pakai helm. Sering daging itu kasih suara terus. Ya wong cuma wong nggak ngerti orang loh. Hanya ke situ kok, hanya ke sana. Nah ini daging bersuara, ini yang harus dimatikan sampai tidak bersuara lagi. Betul-betul kita bisa mengelurkan tangan. Dan Tuhan mengulurkan tangan. Ada pembukaan pintu. Pintu berkat terbuka. Nah, kalau daging bersuara itu menutup. Suara daging itu yang menutup pintu-pintu. Pintu berkat tertutup. Pintu kemenangan juga terbuka. Kalau ada suara daging, oh cuma begini kok. Oh begini, oh begitu. Tertutup pintu. Pintu kemenangan. Secara rohani tadi hidup benar. Itu menang atas setan Tritunggal. Harus benar, hidup benar. Ya. Pekerjaan benar, studi benar, nikah benar, pelayanan benar. Itu hidup benar. Pergaulan benar, itu menang. Tidak dilarang bergaul, tapi bergaul yang benar, itu menang. Tidak dilarang menikah, tapi menikah yang benar. Tidak dilarang bekerja, bekerja yang benar. Tidak dilarang studi, sekolah yang benar. Itu menang atas setan. Kemenangan secara jasmani, menang atas segala pencobaan Tuhan, masalah-masalah sampai yang mustahil pun menang. Semoga kita bisa mengerti. Ya, semoga kita bisa mengerti. Kalau kita hidup tidak benar tapi biarpun dia tidak benar tapi luar biasa dia menang, dia bisa. Yang menang bukan Tuhan, itu setan juga itu. Jangan ditipu. Sementara kita berbuat dosa lalu puji Tuhan, saya korupsi, luar biasa. Setan itu, bukan Tuhan. Kalau Tuhan hidup benar dulu, baru segala masalah selesai. Amin. Itu Tuhan. Itu kemenangan dari Tuhan. Semoga kita bisa mengerti. Yang ketiga, ayat 9 tadi, ulangi. Filipi 2 ayat 9. Ya. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ya. Allah sangat meninggikan. Yesus memang mati di kayu salib, tapi dia akan terangkat nanti. Dia bangkit, terangkat ke surga. Ya, ini yang ketiga. Tangan Tuhan membukakan pintu-pintu pengangkatan, pintu surga, pintu-pintu pengangkatan. Itu pintu surga di atas. Pintu-pintu pengangkatan. Ya, ini mengangkat secara jasmani, pengangkatan secara jasmani. Ya, tangan Tuhan mengangkat kita yang gagal, yang dalam kegagalan, kemerosotan, menjadi berhasil hari-hari ini. Kalau taat, segera taat. Kalau merosot, gagal dalam hal apa, ayo kembali pada firman. Jangan kembali yang lain. Kembali pada firman pengajaran yang benar. Taati itu, pasti terjadi pembukaan pintu pengangkatan. Pintu surga itu pintu pengangkatan. So ya, pintu pengangkatan. Diangkat dari segala kemerosotan, kegagalan. So ya, diangkat. Secara rohani, tangan Tuhan mengangkat kita dari kejatuhan dosa. Kejatuhan dalam dosa. Dosa apa saja malam ini asalkan diakui, diampuni, dan jangan berbuat lagi. Itu diangkat. Pengangkatan secara jasmani tadi.
Yang merosot, yang gagal, yang hancur akan dijadikan berhasil oleh Tuhan. Tangan Tuhan, kalau kita taat dengar, segera Tuhan akan angkat. Tidak usah tunggu lama. Pengangkatan secara rohani, pengangkatan dari kejatuhan atas dosa-dosa, kita diangkat. Pengangkatan secara rohani, artinya kita disucikan dan diubahkan setelah kita diangkat dari kejatuhan dosa-dosa itu. Kita diampuni, jangan berbuat dosa lagi, maka tangan Tuhan mengangkat sama dengan menyucikan dan mengubahkan hidup kita sampai sempurna, sama mulia dengan Tuhan Yesus. Dan kita betul-betul diangkat dalam pesta nikah anak domba Allah. Pintu pesta nikah anak domba Allah tadi Matius 25 ayat 10 terbuka. Kemudian pintu Firdaus terbuka, kerajaan 1000 tahun. Sesudah itu pintu surga Yerusalem baru terbuka bagi kita semua. Ya, jadi pembukaan pintu surga itu bukan besok, sekarang. Kalau kita mau diangkat dari dosa, nah itu pintu surga terbuka. Kalau kita mau disucikan, diubahkan oleh Tuhan, pintu surga sedang terbuka. Pintu pesta nikah anak domba di awan-awan sedang terbuka. Pintu Firdaus. Tadi pesta nikah itu juga ditulis di Wahyu 19 ayat 9. Pintu Firdaus, kerajaan 1000 tahun, Wahyu 20. Dan pintu Yerusalem baru, kerajaan surga, Wahyu 21-22. Kita bersama Tuhan selama-lamanya. Ayo, malam ini sederhana. Tuhan tekankan, orang yang mengenal Tuhan dan dikenal itu bukan orang yang punya gereja besar, korbannya banyak. Belum tentu. Aku tidak kenal kamu. Tapi kalau orang taat dengar-dengaran, pasti dia mengenal Tuhan dan dikenal oleh Tuhan. Amin. Pintu terbuka. Dia hidup dalam tangan Tuhan. Dia ulurkan tangan sama Tuhan. Tuhan ulurkan tangan kepada dia. Saling mengenal. Tuhan mengenal. Kita mengenal Tuhan dalam gendongan tangan. Kita mengenal Tuhan. Tuhan mengenal kita. Dan Tuhan bukakan pintu-pintu bagi kita. Nomor 1. Pintu berkat terbuka. Rohani, jasmani. Pintu kemenangan terbuka. Rohani, jasmani. Dan ketiga, pintu surga. Pintu pengangkatan terbuka bagi kita semua. Semoga sudah komplit. Komplit. Kalau hidup dalam tangan Tuhan, sudah komplit hidup kita. Kalau taat dengar sudah semuanya tercakup di dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari, yang bisa berlutut, yang tidak bisa duduk saja di bangku, spon bisa digunakan di lutut. Ya. Mari kita serahkan hidup kita seperti bayi tak berdaya. Biarkan hidup dalam tangan Tuhan, saling mengenal, hanya mengenal Tuhan, dan Tuhan mengenal kita seperti ibu mengenal bayinya, bayi mengenal ibunya sungguh-sungguh. Dan Tuhan bukakan pintu kepada kita. Tuhanku, pimpinlah, ku merasa lemah. Mari. Haleluya. Tuhanku, pimpinlah, ku merasa lemah, ku sungguh tak berdaya dalam mara bahaya, dalam pencobaan. Peganglah tanganku ya Tuhan. Tuhanku, pimpinlah. Tuhanku, pimpinlah, ku merasa lemah, ku sungguh tak berdaya. Haleluya. Dalam bahaya, dalam pencobaan, peganglah tanganku ya Tuhan. Lagi, Tuhanku, pimpinlah. Tuhanku, pimpinlah, ku merasa lemah, ku sungguh tak berdaya.
Haleluya. Hanya seperti bayi dalam tangan Tuhan, mengenal Tuhan, dikenal Tuhan. Tuhan buka pintu-pintu bagi kita. Peganglah tanganku ya Tuhan. Dengan kita sembah Dia. Haleluya. Lagi denganku, kita sembah Dia. Buka hati, buka suara. Haleluya, haleluya. Mantapkan di dalam tangan Tuhan hari-hari. Mengenal Dia, dikenal Dia seperti bayi mengenal ibunya dan dikenal ibunya. Maka pintu akan terbuka bagi kita. Oh, haleluya. Dalam mara bahaya, dalam pencobaan. Sekali lagi, apapun yang kita hadapi, biarlah kita hidup dalam tangan Tuhan. Musik beberapa kali kita sembah Dia. Haleluya. 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 Kami tidak berdaya Tuhan. Kami tidak mampu Tuhan. Haleluya. Kami tidak mampu Tuhan. Ya laka, ya laka. Ya laka.